Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sebelum ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna min nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال Auratul khurrati khamsatun itu. Masih berbicara asyaratul khamis, syarat yang kelima dari syarat salat yaitu satrul aurah, menutup aurat. Auratul khurrati khamsatun, auratnya perempuan merdeka. Ya. Khamsatun itu ada 5. Yang pertama fil khalwah, di saat sendiri. Wa indan nisa'i, dan di sisi kaum wanita. War rijalil maharim, dan di sisi orang laki-laki yang mahram. Apa auratnya? Ma baina surrati war rukbati, antara pusar dan lutut. Itu auratnya perempuan ketika sendiri di hadapan perempuan yang lain, ya, auratnya antara pusar dan lutut. Kemudian yang kedua, cuma sekarang ya kalau misalnya perempuan kita sendiri di kamar, ya tetap auratnya antara pusar dan lutut. Yang kedua, inda nisa'il fasiqat, di sisi atau di hadapan perempuan-perempuan yang fasik. Yang fasik ya secara artinya yang ahli maksiat. Karena definisi fasik apa? Man irtakaba kabirah atau asarra ala saghirah wa galabat ma'siyatuhu ala taqwa. Jadi fasik definisinya orang yang mengerjakan dosa besar atau selalu mengerjakan dosa kecil yang maksiatnya mengalahkan ketaatannya. Lebih banyak kepada maksiat. Banyak tuh sebab-sebab kefasikan, tarikus shalah, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Jadi aurat perempuan kita di hadapan perempuan-perempuan yang fasik yang seperti itu, wal kafirat, dan di hadapan perempuan yang kafir, apa auratnya? Ma la yabdu indal mihna, sesuatu yang tidak nampak ketika bekerja. Sesuatu yang tidak nampak ketika bekerja. Maksudnya apa? Falladhi yabdu, maka sesuatu yang nampak ketika bekerja, laisa bi auratin, bukan aurat. Sesuatu yang nampak ketika bekerja, bersih rumah misalnya dan lain sebagainya, sesuatu yang nampak itu ketika bekerja bukan aurat. Apa sesuatu yang nampak ketika bekerja? Wa huwa ar-ra'su, kepala, wal wajhu, wajah, wal unuq, leher, wal yadani ilal abudin, kedua tangan sampai kedua pergelangan tangan, warijlan ila rukbatin,
kedua kaki sampai kedua lutut. Yaitu yang nampak ketika bekerja. Jadi yang nampak ketika bekerja tadi yang disebutkan itu bukan aurat di hadapan perempuan yang fasikah, yang ahli maksiat, dan di hadapan perempuan yang kafir. Jadi perempuan kita ya di hadapan mereka perempuan yang fasik dan perempuan yang kafir, maka auratnya adalah sesuatu yang tidak nampak ketika bekerja. Yang nggak nampak ketika bekerja. Kalau yang nampak ketika bekerja bukan aurat. Apa yang nampak? Kepala, muka, tangan sampai kedua, tangan tangan sampai kedua, lengan apa namanya? Siku, ya. Kemudian kedua kaki sampai kedua lutut. Wa ma adahu aurat. Selain itu aurat. Jadi perempuan kita leher ke bawah, ya. Dari tangan ini, dari lutut ke atas aurat di hadapan perempuan kafirah dan perempuan yang fasik. Jadi wajib ditutup. Yang ketiga, fi sholati, aurat perempuan yang merdeka fi shalah dalam salat, jami'ul badan, seluruh badan, illa al-wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi auratnya perempuan ketika salat seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Indar rijal ajanib, yang keempat, auratnya perempuan yang merdeka di sisi atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jami'ul badan, seluruh badan, dari ujung rambut sampai ujung, termasuk muka dan termasuk kedua telapak. Itu pendapat al-mu'tamad. Nah, kita baca kemarin dia, nggak apa-apa kita lanjut kealikan nomor 1. Fayashmulu al-wajha wal kafin, maka mencakup akan wajah dan kedua telapak tangan. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab kita. Bahkan 4 mazhab mengatakan demikian. Jadi auratnya perempuan ya di hadapan laki-laki yang bukan mahram seluruh badan, termasuk mencakup muka dan kedua telapak tangan. Berat gitu ya. Wakila dikatakan di pendapat yang kedua, ma'adal wajhi wal kafin, selain wajah dan kedua telapak tangan. Ada pendapat yang mengatakan auratnya perempuan yang merdeka di hadapan laki-laki yang bukan mahram ya seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak. Jadi salat berarti begitu. Tapi ini yang nomor 2 ada syaratnya, bisyarti amnil fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Yang kedua syaratnya wa adami syahwah, tidak syahwat yang menyaksikannya. Ya. Kemudian yang ketiga wa alla yakuna 'alal wajhi wal kafin, tidak ada pada wajah dan kedua telapak tangan syai'un minaz zina, sesuatu dari perhiasan. Enggak ada. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna, wala yubdina, dan tidak menampakkan mereka zinatahunna, akan perhiasan mereka, illa, kecuali ma dhahara minha, yang nampak minha darinya. Ya, nah ini pendapat yang kedua, auratnya perempuan kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan, dengan syarat 3 tadi itu. Aman fitnah, tidak ada syahwat menyaksikannya, tidak ada pada wajah dan kedua telapak tangan sesuatu dari perhiasan. Qala Syekh Al-Bajuri, berkata Syekh Al-Bajuri fi hasyiyati, dalam hasyiyahnya, beliau mengatakan apa? Wala bassa bi taglid tsani, enggak apa-apa dah mengikuti pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua, muka sama kedua telapak tangan enggak apa-apa dibuka. La siyama fi hadzal zaman, terutama di zaman ini, dibilang zaman beliau dulu ratusan tahun yang lalu. Seperti zaman kita. Terutama di zaman ini dibilang alladzi kasra fihi khurujun nisa, yang banyak di dalamnya keluar kaum wanita, fit turuq wal aswaq, di jalan-jalan dan di pasar, Pak. Yang dagang juga perempuan. Ya. Nah, ini pendapat yang kedua, enggak apa-apa ngikutin. Ya. Auratnya seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain yang itu enggak ada lagi pendapatnya. Ya. Jadi wanita kita harus tuh kita berikan pengarahan, itu kewajiban. Ya. Itu kewajiban kita sebagai orang tua, ya, sebagai ayah,
atau ibu berkewajiban anak-anak putri-putrinya harus menutup yang namanya aurat. Itu kewajiban ya, kewajiban. Nah, yang kelima, auratnya perempuan yang merdeka indah haliliha, di hadapan suaminya. Halil az-zawj la aurata, tidak ada aurat. Di hadapan suaminya nggak ada aurat, bebas. Ya. Di kamar. Terus, jangan diumum, ya. Kemudian auratul ammati khamsatun, ini kita baca cepat. Auratnya perempuan hamba sahaya, ya, yang budak, perempuan budak khamsatun ada 5. Fil khalwah, di saat sendiri, as-sawatan 2 kemaluan, depan dan belakang. Fis shalah, auratnya perempuan budak di dalam salat. Wa indan nisa, di hadapan perempuan. Wa rijalil maharim, dan di hadapan laki-laki yang mahram. Ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Coba cepat aja. Yang ketiga, auratnya budak perempuan indan nisa il fasikat, di hadapan perempuan-perempuan yang fasik. Wal kafirat, dan di hadapan perempuan yang kafir. Ma la yabdu indal mihna, sama, sesuatu yang tidak nampak ketika bekerja. Yang nampak bukan aurat. Yang keempat, auratnya ammah, perempuan hamba sahaya indar rijal ajanib, di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jami'ul badan, seluruh badan. Indah haliliha, di hadapan suaminya. Awi ay sayyid awi zawd, di hadapan suaminya, tuannya atau suami. La aurata, tidak ada aurat. Ya. Lanjut. Masailu fi satril aurah, masalah-masalah di dalam menutup aurat. Ada permasalahan. Yang pertama, lau ra'ahuwa, apabila melihat dia, au ghairuhu, atau orang lain, melihat apa? Auratahu, akan auratnya. Min a'la, dari atas. Dari apa? Dari atas. Fayaghur, maka tidak boleh. Jadi kalau auratnya masih kelihatan dari atas nggak boleh. Contohnya begini nih, yang laki biasa pakai kain, betul? Ini kainnya kalau turunnya di bawah pusar, kemudian pakai kaos, pakai kemeja, dari atas masih kelihatan pusarnya nih. Nah, ini ya nggak boleh. Sholat nggak boleh, membatalkan sholat. Dikatakan belum menutup aurat. Ya tuh. Kalau aurat masih terlihat dari atas, ya nggak boleh. Jelas ya? Nah, ini biasa yang pakai apa? Sarung tuh, di bawah apa namanya? Pusar. Kemejanya begini nih tuh, bukan. Ada kaosnya. Ketika ruku masih kelihatan tuh. Ya, dari atas supaya ini nggak boleh. Bikhilafi ma idza ru'yat min asfal. Lain halnya apabila dilihat atau terlihat auratnya min asfal, dari bawah. Fala dharara, maka nggak apa-apa. Ya, ada orang misalnya di atas dia, di saung, sholat di atas, di bawahnya ada orang, dari bawah kelihatan nih, ya, kelihatan lagi sholat pakai sarung, maaf nggak pakai dalam lagi, kelengangannya kelihatan, tapi dari bawah, padahal orang nggak apa-apa. Ya. Kalau terlihat dari bawah, layaldur nggak apa-apa, tapi kalau aurat terlihat dari atas ya, layaldur nggak boleh, jelas ya, begitu. Dari samping nggak boleh juga. Kalau ente robek misalnya ya, kelihatan. Ya sobek misalnya apa, di pahanya ya. Nah, misalnya di Samsunnya, Sutagus ya. Kan Masya Allah, lebarannya kan tebal juga ya. Lepisnya bolong, sampai kelihatan warna kulitnya. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau nggak terlihat warna kulit, kayak titik bolong dikit nggak apa-apa. Ya. Yang kedua masalahnya, lawin kasyafat auratuhu fi shalah, apabila terbuka auratnya dalam salat. Apabila terbuka oleh auratnya seseorang di dalam salat. Orang lagi salat, auratnya terbuka, fasataraha halan, maka menutupnya ia akan aurat halan, secara langsung. Lagi salat dia, tiba-tiba auratnya naik. Misalnya angin kencang. Ya. Naik sampai terlihat daripada auratnya. Langsung dia menutupnya seketika itu juga. Fala yadhurru, maka enggak apa-apa. Enggak batal salatnya. Fa in ta'akhara, apabila terlambat ia. Terlambat menutupnya, maksud terlambat bi an madha waqtun, sekiranya telah berlalu satu waktu. Yumkinu ayyastaruha,
yumkinu ayyasturuha fihi, yang bisa ia menutupi akan aurat fihi pada waktu tersebut, falam yasturha, kemudian ia tidak menutupnya, batalat salatuh, maka salatnya batal. Contohnya begini, kalau contoh yang pertama yang nggak batal, orang lagi sholat auratnya terbuka, pas terbuka dia tahu langsung ditutup seketika itu juga, maka batal salatnya. Tapi kalau misalnya dia tutupnya lambat, sekiranya bisa langsung, auratnya harus bagus lagi sholat, masya Allah, pakai sarung BHS baru dia. Duduran. Ya duduran, sarung duduran. Ada angin naik, masya Allah, sampai melewati daripada lututnya. Nggak langsung ditutup sama beliau. Waduh, enak aman nih, adem nih, dingin. Padahal bisa langsung ditutup, tapi nggak langsung, batal sholatnya. Jelas gitu ya, perbedaannya. Tapi kalau langsung ditutup, maka tidak tapi kalau nggak langsung, pas dia tahu nggak langsung, padahal bisa langsung, maka dikatakan batalat sholatu, sholatnya batal. Itu perbedaannya begitu. Kemudian dikit lagi dasar bagusnya sabaran dia. Asyaratu sadis, syarat yang keenam daripada syarat sahnya salat, al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui dengan kefarduan salat. Jadi kita mesti tahu salat yang kita kerjakan yang 5 waktu hukumnya adalah fardu. Nggak boleh ragu tuh. Ini subuh wajib apa kagak ya? Nggak boleh. Falau taraddada fi sunniyatiha, maka apabila ragu ia dalam kesunahannya, fala tasihu salatu, maka salatnya tidak sah. Nggak boleh tuh. Semuanya paham udah, salat yang 5 waktu hukumnya wajib. Kemudian asyaratu sabi, syarat yang ketujuh daripada syarat sahnya salat, alla ya'taqida, tidak berkeyakinan dia fardhan akan satu fardu, min furudiha, dari fardu-fardunya salat, sunnah itu adalah sunnah. Artinya apa? Seorang tidak berkeyakinan satu rukun dari rukun-rukun salat itu adalah sunnah. Karena mungkin belum kita bahas yang rukun-rukun salat, ada banyak dalam ini kitab sebutkan ada 13. Ambil contoh satu, di antara salah satu rukun sholat membaca suratul Fatihah. Jadi seorang nggak boleh berkeyakinan satu wajib, satu fardu dari fardu-fardunya sholat itu adalah sunnah. Seorang tidak boleh berkeyakinan satu rukun dari rukun-rukun sholat itu adalah sunnah. Wa fihi suwarun, di dalamnya ada beberapa gambaran. Artinya ada 3 gambaran. Yang pertama, taratan, kadang-kadang ya'taqidu, ia berkeyakinan atau seorang berkeyakinan anna jami'a af'alus salati furud. Kadang-kadang seorang berkeyakinan bahwasanya seluruh pekerjaan salat furudun itu adalah wajib. Maka hukumnya fatasihu salatu, maka salatnya sah. Jadi orang berkeyakinan seluruh pekerjaan sholat dari awal sampai akhir semuanya wajib, nggak ada yang sunnah. Semuanya apa? Wajib. Biasa doa iftitah dianggap wajib sama dia. Baca doa ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, duduk di antara 2 sujud, dia meyakini wajib. Pokoknya semua perbuatan sholat, pekerjaan dari awal sampai akhir nggak ada yang sunnah, wajib semuanya. Maka hukumnya mana? Fatasihu salatu, salatnya sah. Jelas deh. Yang sunnah dikerjain juga sama dia. Gambaran yang kedua, wataratan, kadang-kadang ya'taqidu, seorang berkeyakinan anna jami'a af'alus salah, bahwasanya seluruh perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan salat sunanun itu adalah sunnah. Fala tasihu salatu, maka jawabannya salatnya tidak sah. Orang berkeyakinan semuanya pekerjaan sholat dari awal sampai akhir itu sunnah semua, ada yang wajib. Jelas sholatnya tidak sah. Bagian yang ketiga, ini yang paling banyak. Wataratan, kadang-kadang ya'taqidu, seorang berkeyakinan anna fi sholati, bahwasanya di dalam sholat furudan wa sunanan, ada kewajiban, ada wajib-wajib, ada sunnah-sunnah. Paham tak? Seorang berkeyakinan bahwasanya di dalam sholat itu ada wajib, ada sunnah, ada rukun, ada sunnah.
Walakin la yumayyiz bainahuma. Akan tetapi dia tidak bisa membedakan bainahunna, antara semuanya itu. Mana yang wajib dia nggak tahu, mana yang sunnah dia nggak. Yang kagak belajar kan begitu ya. Betul. Nah, sholat ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah dalam sholat. Cuman saya nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Maka hukumnya gimana? Di sini ada perbedaan pendapat Al-Imam Muhammad Ar-Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Fatasihu salatuhu idza kana 'amiyan. Maka sah salatnya idza kana, apabila dia itu 'amiyan, orang awam. Oh, kita semuanya awam. Maka dianggap salatnya sah. Itu sepakat. Imam Ramli Ibn Hajar mengatakan sepakat. Kalau orang awam yang seperti itu, ya, dianggap salatnya sah. Yang penting dia nggak berkeyakinan satu rukun itu adalah sunnah. Pokoknya dia bilang dalam sholat ada rukun, ada sunnah. Cuma dia nggak tahu, nggak bisa membedain mana yang rukun, mana yang sunnah. Maka kalau yang terjadi hal yang demikian pada orang awam, maka dianggap hukumnya sholatnya sah. Wa amma idza kana aliman. Adapun apabila ada hal yang demikian itu, ya, yang nggak bisa membedakan, aliman, terjadi terhadap orang yang alim. Amma idza kana aliman. Adapun apabila ada ia itu orang yang alim, yang paham. Fatasihu inda Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan juga tetap sah gitu. Khilafan li Ramli, berbeda dengan Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan kalau terjadi hal yang demikian terhadap orang yang alim, yang paham, maka dianggap tidak sah. Di sini kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan alim di sini? Nah, sini ada tarikannya. Al-alimu, yang dimaksud orang yang tahu. Al-alim, huwa adalah manishtagala, orang yang menyibukkan dia bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu, waktan, satu waktu, fil adah, dalam kebiasaan, yumkinu fihi, bisa di dalamnya itu tamyiz furudus shalah, membedakan fardu salat, an sunaniha, dari sunnah-sunnahnya salat. Jadi yang dimaksud dengan alim di sini orang yang menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Wah, kita alhamdulillah nih, ya, menyibukkan diri kita untuk menuntut satu waktu fil adah, di dalam kebiasaan di waktu itu sudah bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya udah belajar setahun lah, insya Allah pasti bisa membedain mana itu wajib, rukun, mana itu sunnah. Itu dikatakan alim. Jadi alim di sini bukan alim besar ya. Cukup udah dia menuntut ilmu, sekiranya di waktu gadar dia menuntut ilmu sudah bisa membedakan fil adah, dari kebiasaan, tamyiz, membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Nah, di sini ala kulli hal Imam Ibn Hajar tetap mengatakan walaupun terjadi dengan orang alim tadi sah. Nah, yang penting dia nggak meyakini yang wajib itu adalah sunnah. Jadi ada 3 gambaran deh. Yang nomor berapa? Nomor yang syarat yang ke-7, ya. Apa syarat sahnya salat yang ke-7? Seorang tidak berkeyakinan satu rukun dari rukun salat itu adalah sunnah. Ada berapa gambaran? 3 gambaran. Yang pertama gambarannya apa? Orang berkeyakinan bahwasanya semua perbuatan sholat itu adalah wajib, nggak ada yang sunnah, sah sholatnya. Yang kedua, seorang berkeyakinan bahwasanya seluruh pekerjaan sholat dari awal sampai akhir itu adalah sunnah, nggak ada yang wajib, maka tidak sah sholatnya. Yang ketiga, seorang berkeyakinan bahwasanya di dalam sholat ada yang rukun, ada yang sunnah, cuma dia nggak bisa bedain mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, di sini kalau terjadi kepada orang awam, kayak kita orang awam lah, termasuk insya Allah, ya, maka dianggap sah salat. Sepakat Ibn Hajar, Imam Ramli. Cuma kalau terjadi kepada orang yang alim, yang dimaksud dengan alim apa? Orang yang menyibukkan diri untuk menuntut ilmu pada satu waktu, yang mana di waktu tersebut sudah mencukupi baginya, sudah bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Kalau terjadi kepada orang awam, Imam bin Hajar mengatakan tetap sah juga, dibilang. Cuma Imam Ramli mengatakan bukan gak sah. Kalau kita pilih yang mana? Ya pilih salah satu gak apa-apa. Ini 2 imam besar dalam mazhab Syafi'i, sepupu sederajat.
Kalau sepakat dalam satu hukum ini pendapat kuat dalam madhab Syafi'i. Ada seorang syair mengatakan Muhammadur Ramli yukafi ibn Hajar fakhtar bainahuma bila khalal. Al-Imam Muhammad Ramli sepupu sepadan dengan Ibn Hajar, pilih salah satu keduanya nggak apa-apa gitu. Yang sezaman ulama ya, wakil karangan juga banyak semuanya. Wallahu a'lam. Sebelumnya ada pertanyaan Fadhal yang menanya. Buat puasa ya. Ya, buat puasa. Nah, puasa yang kita sunnahnya aja dah. Sunnahnya apa? Tahjilul fitr. Menyegerakan buka puasa. Itu sunnah tuh. Ini yang sering kita praktekkan lupa. Azan. Kapan disunahkan segera untuk berbuka? Kalau sudah yakin waktu maghrib. Yakin maghrib langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kurma dulu, Bismillah, baca, batalin dulu. Batalin, habis batalin baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba al-dhamam wa ibtalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Baru udah makan 2 piring ya. Langsung bergerak ya, banyak kan. Yang penting apa? Jadi pas maghrib yakin, baca bismillah, dahulukan bukan dengan kurma. Jangan bakwan dulu. Ya. Ini bakwan dulu, mau samsu dulu, jangan bakwan. Ya, sunnah Nabi jangan kalah sama bakwan. Ini Ramadan luar biasa, perkara sunnah yang kita kerjakan diganjar pahala wajib. Masa kalah kurma sama bakwan? Ya, kalau ada kurma dahulukan walaupun satu tuh. Kita keluarga kadang-kadang kumpul, dia buka sama bareng-bareng. Perhatiin anak-anak kita, ayo buka kurma dulu. Nggak doyan, nggak ada urusan, makan dulu. Usahakan, paksakan doyan sesuatu yang disenangi oleh Nabi SAW. Imam An-Nawawi mengatakan yustahabu, dikatakan dianjurkan, bahkan disunnahkan kita untuk senang, suka kepada sesuatu yang disuka oleh Nabi SAW. Jadi usahain tuh, ada kurma makan pakai kurma, kecuali nggak ada nggak apa-apa, bawa nanti kepel-kepel lagi. Jadi kurma. Ya, itu sunnah tuh ya. Segera dalam berbuka, jangan ntar dulu ya. Kemudian habis buka usahakan langsung niat. Itu ihtiyat, itu bagian sunnah juga. Habis buka segala macam langsung ada gitu ada nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan li hadhihi sanati lillahi begitu. Entar habis sholat tarawih niat lagi, enggak apa-apa, takjid aja penguatan. Kalau sahurnya itu niat lagi ya enggak apa-apa. Ini sebagai bentuk kehati-hatian, takut lupa. Ya, bisa aja kan rebahan bangun ntar ya subuh belum niat. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kemudian sunnah juga nih dalam mazhab Syafi'i ya, wajib diniatkan setiap malam. Karena setiap hari ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Hari pertama beda dengan hari kedua. Ketiga beda juga. Jadi setiap hari malam harus diniatkan. Akan tetapi disunahkan di malam pertama Ramadan untuk kita niat puasa sebulan penuh. Sunnah tuh. Saya berniat berpuasa Ramadan, ya fardu Ramadan hadhihi sanah, tahun ini sebulan penuh lillahi ta'ala. Sunnah. Di samping niat buat besok lagi niat lagi. Tapi sunnah di awal malam Ramadan untuk niat puasa sebulan penuh. Bahkan dalam mazhab Imam Malik cukup dibilang. Cukup tuh. Ya satu paket kata Imam Nawawi. Ramadan satu niat sekali cukup, besok nggak niat nggak apa-apa. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i harus diniatkan setiap. Nah, ulama mengatakan orang yang niat di awal Ramadan pengen puasa sebulan penuh dapat 2 faedah. Nah, faedah yang pertama, kalau misalnya pada suatu hari dilupa niat, hari ke-7 lupa niat, nah udah tetap puasa. Taklid, mengikuti taklid pendapat mazhab Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan apa? Dia udah niat sebulan penuh di awal cukup dibilang. Walaupun ada ulama besar yang mengatakan sah, walaupun dalam mazhab kita dianggap nggak puasa. Itu faedah pertama. Yang kedua faedahnya, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna.
seperti puasa sebulan kalau ternyata umurnya nggak sampai. umur sampai yang Tahu tahu. betul. Ada yang tahu kita umur. Masya Allah dia puasa, ya apa namanya, baru 15 Ramadan udah pulang ke rahmatullah. Ya, bisa nggak begitu tuh? Bisa. Ya bisa, umur rahasia Allah. Nah ini maka akhadahu ajran kamila, mendapat pahala yang sempurna karena niatnya baik. Pengen puasa sebulan, ternyata baru setengah Ramadan udah pulang ke rahmatullah, mendapatkan pahala seakan-akan puasa sebulan. Nah, kenapa? I'tibaran biniyati, penganggapan dengan niat. Niat penting tuh. Pasang niat yang baik yang banyak. Pasang niat yang baik yang banyak. Kita niat nggak pakai Allah. Kalau ada punya duit banyak nih ya. Jadi orang kaya pengen gembirain orang tua, pengen gembirain keluarga, ya makmurkan majlis-majlis ilmu, ya. Begitu niat pasang nggak apa-apa, yang banyak, ya. Walaupun belum diberi tetap sampai niatnya. Biasa orang kalau niat doang ikhlas betul. Itu luar biasa. Ya nggak apa-apa tuh. Ya. Sebagaimana ada satu kisah ya dalam kitab Uskuliyah disebutkan ada seorang abid, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dia itu ketika terjadi majaah, kelaparan di Bani Israel, dia ketika berdiri ada di padang pasir, dia bilang begini dalam hatinya, Allah, kalau seandainya yang di pasir adalah gandum, la ashba'tu butun Bani Israel. Saya akan kenyangkan perut-perut Bani Israel yang kelaparan tuh. Ini bagus kan niat begitu? Oh, bagus. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan ya untuk disampaikan kepada seorang nabi ada di zamannya untuk menyampaikan kepada hamba tersebut bahwasanya doanya telah diterima, sedekahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu. Datanglah seorang nabi di sana. Allah telah terima sedekah kamu. Bingung sedekah apa? Ya, itu apa yang kamu niatkan. Kalau seandainya pasir ini berubah menjadi gandum, ente niat sedekah kepada Bani Israil. Hasalah. Maka hasalah thawab, mendapatkan pahala biniyah dengan biniyatus salihah, dengan niat yang baik. Sampai pasang niat yang banyak yang baik. Ya tadi itu. Ya Allah, kalau ada punya duit, gembirain orang tua, hajiin orang tua, umrohkan orang tua, gembirakan keluarga, nggak apa-apa gitu. Ya, pasang niat yang baik. Ya mudah-mudahan dah Allah Subhanahu wa taala yubarik lana ma baqiya min Sya'ban. Dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah. Wa nawayna kama nawa salafuna salihun fi niyyatihim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana wa liwalidina amin. Ala bi zikrillah